Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Milenia, NPM 19340414, kelas D, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis makalah pengembangan perbankan syariah di Indonesia yang ditulis oleh Aam Slamet Rusdiana dari UNJ Jakarta. Dalam hasil analisis penelitian didahului dengan pendahuluan. Pendahuluan dari analisis tersebut yaitu saat ini menurut dari data Otoritas Jasa Keuangan OJK per bulan Desember 2015, berdasarkan statistik perbankan syariah, jumlah perbankan syariah telah mencapai 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah, dan 163 unit bank pembiayaan rakyat syariah dengan total jaringan kantor sebanyak 2.301 kantor di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan terakhir, industri perbankan syariah ternyata mengalami penurunan performa dibanding perbankan konvensional, misalnya tercermin dari non-performing financing yang relatif tinggi ataupun pengukuran efisiensi yang lebih rendah dibanding industri perbankan konvensional. Eksistensi bank syariah di Indonesia belum didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan perbankan syariah untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia, antara lain belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, menyangkut manajemen sumber daya manusia di pengolahan budaya, serta jiwa wirausaha. Masa kita yang masih lemah, permodalan atau dana yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah, pengelolaan bank syariah dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam, dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional. Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang keberadaan bank syariah di antara lembaga bank konvensional. Eksistensi perbankan syariah jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah, terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah, serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan bank syariah sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu lembaga intermediasi yang mampu memecahkan persoalan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah, khususnya di bidang permodalan. Bank syariah tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal, tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial. Siswanto mencoba menganalisa kelemahan dan kelebihan dari lembaga BMT dengan di antara kelemahan LKS adalah terdiri dari 1. Faktor eksternal, tingkat kompetensi dan pesaing, kolaborasi atau kerjasama dengan lembaga keuangan kebijakan pemerintah, serta faktor eksternal yang lain seperti LSM. 2. Faktor internal, produk, program pembiayaan dan tabungan, kompetensi manajemen, serta pengelolaan keuangan. Solusi yang ditawarkan terkait dengan permasalahan tersebut: 1. Harus memfokuskan diri pada visi dan penciptaan image yang positif bagi masyarakat, prospek bisnis, kapasitas manajemen, sistem, teknologi, operasional, dan risiko. Susilo mencoba merumuskan strategi yang dapat dilakukan oleh BPRS dalam pengembangan usaha kredit bagi UMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi kekuatan BPRS PT Amanah Ummah adalah posisi dan strategi yang dekat dengan nasabah, sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah terbatasnya kualitas sumber daya insani. Yang menjadi peluang adalah potensi pangsa pasar umat Islam yang terletak di lingkungan pesantren, sedangkan yang menjadi ancaman bagi BPRS adalah banyaknya pesaing dalam usaha kecil menengah. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa alokasi strategis pangsa pasar, kualitas sumber daya insani, dan jumlah para pesaing menjadi faktor pengembangan BPRS. Hal ini dapat juga kita kaitkan lembaga bank syariah secara umum yang merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, dalam pengembangan bank syariah, keempat hal tersebut harus diperhatikan dan ditangani dengan baik.